Legenda keberadaan pasukan Harimau Putih yang mendampingi Prabu Siliwangi hingga kini masih dipercaya banyak masyarakat. Namun siapa sangka, Harimau Putih yang sering disebut-sebut dengan nama Bodas itu awalnya berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya dari kerajaan Jin yang ada di puncak Gunung Kerinci. Diketahui, Gunung Kerinci sendiri merupakan gunung tertinggi di Pulau Andalas atau Pulau Sumatera dengan ketinggian 3.805 dari permukaan laut. Gunung Kerinci berada di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat di pegunungan Bukit Barisan. Di gunung inilah dahulu kala dan hingga kini masih terdapat sebuah kerajaan jin yang dihuni berbagai makhluk tak kasat mata dengan tingkat kesaktian yang mumpuni. Namun demikian, dahulu kala pernah terjadi perseteruan atau peperangan perebutan kekuasaan di kerajaan ini hingga memaksa salah satu anak raja yang bernama Wagra Sailendra memilih pergi dari Pulau Sumatera, melanglang ke dataran lain yang saat ini menjadi Pulau Jawa. Hanya saja saat itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa belum terpisah seperti saat ini. Kepergian Wagra Sailendra bersama keempat anaknya yang diantaranya bernama Wagra Sailang dan Wagra Diagra ke tanah Jawa menemui Sang Hyang Lohdaya. Lantaran Wagra Sailendra dan Sang Hyang Lohdaya sudah berteman lama. Dengan senang hati, Sang Hyang Lohdaya menerima kedatangan Wagra Sailendra dan anak-anaknya tersebut. Bahkan sebagai bentuk persahabatan keduanya, Sang Hyang Lohdaya memberikan tempat yang saat ini dikenal sebagai Curug Sawer yang berada di Sukabumi, tepatnya di kawasan pegunungan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Di lokasi inilah Wagra Sailendra dipersilakan oleh Sang Hyang Lohdaya untuk membangun keraton kerajaan jin. Maka jangan heran jika mendatangi tempat ini, bagi Anda yang memiliki ketajaman mata batin akan melihat ribuan pasukan harimau. Ini tak lain pasukan dari Wagra Sailendra. Jika Wagra Sailendra berkenan menampakkan wujudnya, Anda akan melihat seekor harimau putih besar dengan mata teduh penuh wibawa. Lalu bagaimana kisahnya hingga Wagra Sailendra atau yang biasa dipanggil Bodas, dalam bahasa Sunda Bodas berarti putih, menjadi pengawal Prabu Siliwangi? Diketahui Sang Hyang Lohdaya adalah salah satu penguasa alam jin di tanah Pasundan yang memiliki keraton di Gunung Ciremai. Keberadaannya tak diragukan lagi sebagai salah satu pendamping terkuat Prabu Siliwangi. Wagra Sailendra yang merasa disambut baik, bahkan diberi tempat oleh Sang Hyang Lohdaya, lantas membalas kebaikan itu dengan ikut membantu Sang Hyang Lohdaya, yakni mengawal Prabu Siliwangi. Sehingga pada saat-saat Prabu Siliwangi dalam kesulitan, Wagra Sailendra secara sigap datang membantunya. Apalagi Wagra Sailang, anak Wagra Sailendra, juga sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Sang Hyang Lohdaya. Hal ini dibuktikan dengan diasuhnya Wagra Sailang oleh Sang Hyang Lohdaya, bahkan digambleng dan dididik hingga menjadi salah satu ksatria di alam jin yang sakti mandraguna. Tak hanya itu, Sang Hyang Astadewa, penguasa alam jin tanah Jawa yang memiliki keraton di Gunung Semeru, yang merupakan kakak dari Sang Hyang Lohdaya, juga menganggap Wagra Sailendra sebagai adiknya sendiri. Hingga kini, sebagian masyarakat masih percaya bahwa Bodas masih ada dan terus menjaga Curug Sawer dan menjaga anak keturunan Prabu Siliwangi. Sementara dalam Tambuk Kerinci
TK143, buku kecil bertulisan Melayu, berisi Tambo Mendapuk Kemantan. Salinan buku itu dibuat oleh Guru Abdul Hamid, disimpan oleh Depati Penawar Rajo, Dusun Air Hangat sendiri. Inilah pasal pada menyatakan Patih Agung Semum panjang rambut, yaitu 3 beradik. Pertama Bujang Bentang, 2 Ampar Besi, 3 Nenek Penghulu. Nenek Penghulu bisa menjadi harimau putih. Dan juga TK7 disimpan oleh Datuk Singarapi Sulah, Dusun Ampeh Sungai Penuh. Temenggung berbiduk di atas kulit kareh hilir dari air rawang, lalu ke Sandaran Agung. Sampai di Sandaran Agung, kulit kareh itu menjadi buaya kumbang, dan yang di pertuan berdarah putih berlayar di atas Lapik Pandan, Mudi Air Bungkal Pandan. Tiba di kota Pandan, dan Lapik Pandan itu menjadi harimau kumbang. Tatkala itu belum lagi bernama Koto Pandan, dan Sungai Penuh belum lagi bernama Sungai Penuh. Hanya Koto Pandan baru bernama Emir Biru. Tatkala itu beralih nama Koto Pandan, sebab Pandan menjadi koto dan bernyawa menjadi harimau dengan izin Tuhan Robbul Alamin. Sebab sekarang tiada tahu atau tiada mengetahui asal-usulnya, melainkan disebut mana yang baik saja. Dan juga pada TK149 disimpan oleh Sultan Depati Pangga Tuo, Dusun Balai. Sapa Hanak Nini Dipati Palapa Sambeh dengan ditalap Hamau. Maksudnya di sini adalah Ninik Dipati Kepala Sembah dengan ditalap harimau. Makna ditalap atau ditelan berarti berubah wujud secara keseluruhan, karena mustahil harimau menelan orang.